Halo teman-teman seaksi Kreatif X Campus. Di sesi podcast kali ini aku nggak sendirian kayak biasanya. Kali ini kita ditemenin ya sama kakak yang sangat inspiratif gitu dari Teknik Kimia UGM. Kita bakal kepo-kepoin nih dari Kak Andi Kristiani. Ini salah satu teman aku ya, teman aku satu tim di KKN tahun lalu di KKN Sebulu Salam Aceh gitu. Jadi kakak ini Andi Kristiani adalah mahasiswa asal Banyumas yang tahun 2019 tuh ini sebagai mahasiswa berprestasi teknik kayak gitu. Terus beliau juga adalah bendahara umum Cendekia Teknika tahun 2018. Terus kejuaraannya tuh banyak banget ya. Nah, 2 di antaranya adalah pernah jadi juara 1 lomba karya tulis itu tentang ini ya, Agri Nation di UMY. Terus juga pernah jadi juara 2 lomba karya tulis ilmiah nasional chemistry in festival di Untram. Terus sekarang lagi ini ya bergelut dengan startupnya gitu tentang fashion namanya Fitin. Nanti mungkin bakal dijelasin banyak gitu sama Mbak Ani. Nah, selama pandemi ini juga sering banget Kak Ani ini nulis lewat tulisannya tuh kisah-kisahnya beliau gitu ya, lomba-lomba, terus juga tentang amanah, produktivitas, dan lain-lain gitu. Kita sambut dulu ya, kita cek sound gimana. Halo Kak Ani. Halo semuanya, cek. Selalu ceria seperti biasa ya Kak Ani ya? Pasti deh, iya dong. Ini nih ngobrol soal teknik kimia ya. Dulu tuh aku sebelum pingin ke gizi kesehatan ya, aku tuh pingin banget masuk teknik kimia loh. Soalnya aku waktu SMA suka kimia. Nah tapi habis tahu dari teman-teman kalau ya namanya teknik itu pasti banyak banget fisikanya. Sementara aku tuh fisikanya nggak jago gitu ya. Jadi aku kayak lagu itu loh, mundur alon-alon. Karena sadar aku siapa, enggak ding. Gitu nih. Nah terus juga nanti kita kupas nih apa benar kalau mau jadi anak teknik kimia tuh harus jago fisika atau enggak kayak gitu. Gimana nih, kita mulai aja ini ya. Yap. Yang pertama nih, boleh nggak nih ceritain dulu gimana sih kisah perjuangannya waktu masuk UGM dulu itu? Oke. Jadi panjang nih kayaknya. Jadi aku masuk UGM tuh bukan jalur SN, bukan jalur SD, bukan jalur UTUL. Aku lewat jalur beasiswa pemilihan bibit unggul berprestasi tidak mampu PBUTM UGM 2016 ya. Ceritanya tuh awalnya aku tuh nggak kepikiran bakalan masuk UGM karena emang aku dari Banyumas ya. Banyumasnya tuh bukan di Purwokertonya. Aku di Jatilawang, itu sebuah kecamatan kayak di pinggir kabupaten kayak gitu, yang nggak ada nggak ada harapan buat masuk UGM kayak gitu, karena emang nggak ada yang masuk UGM, nggak pernah gitu ya. Ada itu 5 tahun yang lalu kayak gitu, udah lama banget. Jadi kalau teknik kimia sendiri itu karena aku suka kimia, emang bener kayak Asmi dulu, aku suka kimia, tapi aku nggak suka murni, nggak suka sesuatu yang sains banget. Aku lebih suka yang berekayasa kayak gitu. Jadi aku cari-cari, terus yang bagus tuh UGM kayak gitu. Tapi aku juga bingung dulu tuh masuk UGM gimana caranya kayak gitu. Terus aku searching gitu di Google gitu. Terus akhirnya nemu jalur itu gitu ya. Jadi kayak pionir jalur itu di SMA aku kayak gitu. Nah, kalau perjuangannya itu aku tuh udah tahu ya, aku tuh gak bakalan lolos SNPTN udah dari dari kelas 12 masuk. Jadi aku kelas 12 itu emang udah bener-bener nyiapin SBMPTN. Bahkan aku tuh fokus belajar SBMPTN dan gak fokus belajar UN. Jadi kayak lebih mentingin SBMPTN, kayak aku beli buku SBMPTN, kayak belajarnya SBMPTN. Nah, kalau buat beli buku ini aku sampai jualan baju sih waktu itu, kayak jualan kerudung, jualan baju buat beli buku SBMPTN sama pinjem buku SBMPTN kayak gitu sih. Itu intro awal. Gimana Mi? Penuh perjuangan banget ya nih ya. Kalau nggak salah masuk ini juga nggak sih, ini bidik misi ya? Oh iya itu masuk bidik misi kan. Sebenarnya masuknya emang lewat beasiswa itu ya, beasiswa PBUTM UGM. Nah, setelah masuk di UGM terus diarahin buat ke bidik misi sama UGM-nya kayak gitu.
Oke, sama nih aku juga kok bidik misi, tapi aku SBMPTN. Iya. Terus lanjut ya, kamu yang dipelajari di teknik kimia apa aja tuh nih? Di teknik kimia itu, ya ini bener yang kayak ini bilang tadi ya, bener-bener kalau kamu berpikir kimia di Tekim itu hanya intro lah ya. Jadi full fisika sih dari semester 1 sampai semester akhir itu yang kamu pelajarin itu adalah fisika dan matematika kayak gitu. Pelajaran-pelajarannya yang paling termodinamika, ya perancangan sih, lebih ke proses-proses. Intinya ya fisika dan matematika sih, kalkulus itu sampai berapa gitu ya. Sampai kalau di tempatku tuh matematika tuh ada banyak hal ya, ada matematika teknik kimia, itu SKS-nya bisa kalau dijumlahin jadi 8 SKS sendiri gitu ya matematika. Kalau fisika itu hampir semua matkul itu ada fisikanya itu ya, kayak gitu. Kimia itu hanya semester 1 sama semester 2. Kimia murni, kimia organik, sama kimia fisika. Selain itu nggak ada matkul kimia lagi. Berarti bener ya, tadi kata teman-teman aku, ya namanya ke teknik pasti banget-bangetnya tuh ya fisika gitu. Oke nih, terus ini gimana sih lingkungan belajar di teknik kimia itu sendiri gitu? Kayak mungkin tempat favorit buat kamu belajar, terus dosen-dosennya gitu, gimana gitu? Lingkungan belajar Tekim. Mungkin kalau kalian tanya ke anak teknik UGM gitu ya, gimana sih anak Tekim? Itu pasti jawabannya adalah ambis gitu ya. Jadi emang anak Tekim itu dikenal yang paling ambis belajar di teknik kayak gitu ya. Jadi aku ngerasain juga sih, karena kan aku sebenarnya bukan orang yang suka banget belajar kayak gitu ya. Jadi kayak dulu aku juga nggak suka fisika sih, masuk itu nggak suka fisika, terus harus ke lingkungan yang banyak fisika ini ya mau nggak mau jadi kayak belajar kan, karena emang matkulnya tuh kita nggak pernah bisa bayangin itu tuh ada matkul kayak gitu selesainya, yang kayak di SMA tuh nggak pernah ada matkul yang kayak gitu, masih kayak sampai integral aja ada tiga integralnya kayak gitu. Terus kayak ya emang jadi kayak belajar terus. Belajar paling favorit itu di taman-taman di Tekim sendiri sih, karena udah tahu mahasiswanya suka belajar, jadi ada taman khusus gitu. Ada satu taman yang isinya ya ada meja, kursi, ada stop kontak kayak gitu. Ada yang lesehan, ada yang pakai meja. Jadi ada yang kayak karpet rumput gitu. Ada luas sih, lumayan luas itu untuk belajar berbagai angkatan belajar bareng. Itu yang di bawah, yang di atas itu ada satu ruangan namanya ruangan akuarium kita biasanya sebut. Di situ ya isinya meja, kursi, lengkap dengan stop kontak, ada meja bersamanya juga buat kerja kelompok. Terus ada perpustakaan Tekim sendiri, itu juga sekarang udah diperbaiki, terus kayak bagus banget dengan berbagai buku-buku literatur yang ada di Tekim gitu. Terus juga belajarnya kalau dulu di teknik itu ada KPST ya, itu pasti kalau lantai di bagian dasar KPST, karena Tekim UGM tuh depan KPST ya, itu tuh pasti penuh anak-anak Tekim gitu. Sama di musola teknik UGM, musola teknik ST, itu tuh di lantai dasar juga biasanya anak Tekim di situ semua gitu. Kayak banyak banget anak Tekim belajarnya di situ kayak gitu. Terus di perpustakaan teknik juga kayak, jadi kalau ngelihat di teknik itu anak Tekim belajar mulu kayak gitu. Tapi aku enggak sih. Nggak salah kali ini. Jadi ambis banget berarti ya, bukan ambis dalam konotasi buruk, tapi karena emang mengejar gitu ya, belajar terus gitu. Oke nih. Iya, kayak gitulah. Lanjut nih, kalau prospek teknik kimia sendiri ke depan tuh kayak gimana nih? Oke, prospek Tekim ya. Jadi ini juga alasan masuk ke Tekim gitu ya. Jadi dulu tuh kan jurusan teknik kimia tuh nggak begitu terkenal banget sama daripada jurusan-jurusan yang familiar kayak gitu ya. Jadi dulu tuh aku pertama kali tahu jurusan ini itu iseng aja searching di Google gitu. 5 jurusan dengan gaji tertinggi gitu. Terus muncul Tekim. Oh iya nih ada kimianya, aku suka. Akhirnya aku masuk ke situ. Itu alasan paling. Jadi itu alasan yang paling, oh iya nih gajinya gede nih, cari yang ada kimianya aja loh, karena aku suka kimia gitu. Itu awal banget nemu kata teknik kimia itu kayak di situ.
Kalau prospek kerja kayaknya luas banget sih kalau prospek kerja buat teknik kimia ya, apalagi sekarang tuh industri di Indonesia tuh lagi mulai maju gitu kan, dari perusahaan-perusahaan dari fashion, dari migas, dari personal care kayak gitu tuh kan mulai maju kayak gitu ya. Jadi semua industri yang ada, jadi kayaknya bisa di semua industri sih, apalagi kalau industri-industri yang melibatkan bahan kimia kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma di industri-industri yang bahan kimia sih, karena pertama itu kan kita prospek utamanya adalah proses engineer ya, jadi merancang proses pabrik kimia atau proses-proses industri yang lain kayak gitu. Terus yang kedua juga ada riset, jadi kayak kita bisa jadi R&D-nya kayak gitu. Terus kita juga bisa jadi manajer proses. Terus ada lagi ya banyak sih yang kayak berhubungan dengan ya perancangan kayak gitu. Terus karena kita juga banyak diajarin tentang manajemen, terus ekonomi dan perancangan, banyak juga sih yang jadi kayak manajer. Ya salah satunya adalah ada alumni Tekim tuh, dia jadi general manager di perusahaan otomotif mentah kayak gitu. Jadi kayak bisa sampai segitu karena kita di Tekim tuh yang benar-benar diajarin itu adalah logika proses atau logika sains yang ada selama 4 tahun ini, yang benar-benar perasa ilmunya tuh ya logika gitu, yang kayak itu bisa berguna di semua industri kayak gitu. Bahkan bukan hanya di industri ya, bisa di pendidikan, bahkan di usaha-usaha yang lain kayak gitu. Keren banget sih, berarti luas banget gitu ya jangkauan prospek. Iya, ini sekarang tuh banyak kan, ya maksudnya yang paling banyak sih kalau untuk Tekim tuh lulusan ya ini ya di migas, di oil and gas gitu ya, di oil and gas, terus di perusahaan-perusahaan petrokimikal, terus ada perusahaan kosmetik, farmasi, personal care ya, kayak yang keseharian sampo, sabun, itu banyak banget sih. Banyak sih ke arah situ. Aku jadi inget nih, kamu di KKN bikin sabun. Iya, itu salah satunya. Ngajarin bikin sabun, oke. Soal selanjutnya ya nih, selama kuliah udah hampir 4 tahun ini nih, gimana sih dinamika yang kamu alamin gitu? Pernah nggak sih ada masa-masa down gitu ya, jadi anak teknik kimia yang mungkin banyak banget ya tugas mungkin atau tahu praktikumnya gitu-gitu. Terus ada pernah masalah IPK juga enggak? Nah, kamu gimana tuh proses biar bangkit lagi gitu? Oh ya, jadi masa down ya ada ketika semester pertama bahkan gitu ya. Semester pertama kayak baru dari desa kuliah, aku tuh nggak pernah merantau, terus tiba-tiba merantau, terus dengan kesibukan anak Tekim gitu, dengan matkul-matkul yang luar biasa, aku nggak pernah bayangin itu tuh ada matkul kayak gitu. Terus dengan teman-teman yang ya nggak ada teman dari SMA itu yang dikenal dari awal gitu, jadi ya bener-bener bikin down. Itu waktu itu IPK aku tuh kecil banget, pokoknya kecil banget, itu mepet banget sama IPK minimal bidik misi gitu ya. Jadi kayak udah pikirannya udah macam-macam banget, kayak nanti kalau aku dapet nilai kayak gini lagi gimana gitu. Udah kayak apakah aku salah jurusan ya kayak gitu, yang kayak aduh jangan-jangan aku nggak cocok nih di sini kayak gitu. Udah pikirannya udah macam-macam banget waktu itu. Cuman ya kembali mikir waktu tuh kayak ada banyak orang yang mengincar posisiku saat itu ya. Jadi kayak buat masuk ke Tekim UGM itu juga ya aku termasuk orang yang beruntung gitu ya. Maksudnya kayak dari sekian ribu yang mendaftar gitu ya, hanya 130 yang keterima kayak gitu. Terus kayak ada temen PPSMB itu kayak orientasi fakultas gitu di teknik, PPSMB Kesati aku tuh ada 3 orang dia tuh bilang kalau dia tuh pengen banget masuk ke Tekim UGM, sampai ke utulnya dia tuh tetap nggak lolos Tekim UGM. Dia akhirnya keterima di teknik yang lain kayak gitu, sama-sama di UGM, tapi dia tuh sampai ya kayak
aduh padahal pengen banget di teknik UGM kayak gitu. Terus kayak aku berpikir lagi, ya apa aku yang kurang bersyukur ya gitu kan. Banyak banget orang yang mengincar posisiku saat ini, masa aku mau melepasnya begitu saja gitu, tanpa aku mau berjuang sedikit lagi kayak gitu. Jadi kayak waktu itu mereorientasi tujuanku sih, kayak mengorientasi tujuanku di Tekim, membreakdown apa sih kekuranganku, evaluasi. Oh kayak aku nggak bisa di matkul ini, kenapa sih kayak gitu? Apakah emang matkulnya yang susah banget? Ya kalau susah banget pasti ada kok yang nilai. Jadi semester 1 itu adalah sebenarnya semester yang paling gampang di Tekim. Secara general gitu ya. Tapi bagiku itu udah susah banget. Jadi waktu itu aku mikir banget, temanku itu yang IPK-nya 4, kayaknya ada yang IPK-nya 4 gini. Kayak di Teknik UGM itu semester 1 tuh pasti ada yang IPK-nya 4. Di waktu itu aku mikir, mereka aja bisa, aku nggak bisa sih, masa IPK aku gini banget. Jadi waktu itu bangkit gitu, coba-coba cari temen, cari tanya-tanya, belajarnya kayak gimana, kayak gitu sih. Ya mengorientasikan lagi tujuan hidupku kayak gimana, biar tetap semangat. Terus kayak ya tetap ingat orang tua sih, orang tua kan menunggu kesuksesan kita di rumah kayak gitu. Oke, bener nih, banyak banget yang ngincer teknik kimia. Aku dulu SNMPTN kan tetap milih ya, pilihan pertamanya teknik kimia, tapi aku kan nggak lolos SNM. Itu aja karena aku sadar ya, passing grade-nya tuh tinggi banget teknik kimia tuh waktu kita daftar 2016 gitu ya, tinggi banget. Iya, makanya aku juga nggak berani di SNMPTN. Ya, kalau katamu tadi tahun pertama di teknik kimia kalau menurut orang-orang gampang gitu, tapi mungkin buat sebagian orang yang susah itu adaptasinya kali ya nih ya. Kalau di SMA kita terbiasa polanya gini-gini tuh tiba-tiba harus merantau, harus sendirian, apalagi nggak punya temen, nggak punya cutting kayak gitu ya. Yang berat tuh diadaptasi. Tapi salut sih, Ani tetap melakukan evaluasi, terus juga ingat pengorbanan orang tua kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh sih ini kasih tips dan trik biar bisa masuk teknik kimia UGM? Oke, masuk teknik kimia UGM itu tips yang pertama adalah luruskan niat dan tujuan hidupmu. Jadi benar-benar kalau milih jurusan itu kamu bayangin deh tujuan hidupmu tuh kayak gimana gitu ya. Kamu masuk kuliah tuh untuk apa, kamu belajar ilmunya tuh apa, terus kedepannya tuh kayak gimana. Itu tuh akan bisa membantu banget buat kamu nambah semangat dan nambah doa, dan ketika udah masuk itu bisa tetap semangat menjalani kehidupan yang kadang kita tuh nggak kepikiran kalau ternyata kayak gitu. Yang pertama adalah niat, yang kedua mencoba terus, pantang menyerah. Jadi kayak aku tuh punya prinsip kalau kegagalan sejati adalah takut mencoba. Jadi waktu itu benar-benar harus mencoba kayak gitu. Jadi kayak latihan, kayak aku dulu tuh sering banget latihan tryout agar aku tuh bisa terbiasa untuk mengerjakan soal dengan suasana yang kayak gitu, suasana yang dikejar-kejar waktu. Ya pokoknya harus latihan, mencoba terus kayak gitu. Terus tips ketiga, kalau di Tekim, biar masuk Tekim ya kamu harus kuat di bagian ini ya, matematika, fisika. Ya kalau di ujian tulis ya kayak gitu sih, matematika, fisika, sama ini apa, tes yang kemampuan akademik apa sih namanya, TKPA ya, tes potensi akademik ya, TPA. TPA-nya tuh harus bagus sih. Jadi waktu tuh ya aku nggak tahu sih, karena aku nggak tahu juga sih apa sih hal yang bisa membuat aku masuk Tekim. Tapi emang waktu itu aku mencoba memaksimalkan itu ya, TPA, matematika, kimia sih, karena aku nggak suka fisika ya. Jadi tapi aku maksimalin di kimia dan matematika dan TPA. Jadi emang katanya sih anak teknik itu dilihat banget tentang bagaimana logikanya dia ya. Jadi TPA itu penting banget gitu. Dulu aku tipsnya ya, sehari aku tuh sampai install latihan SBMPTN di HP gue ya. Jadi sehari itu pasti harus ngerjain minimal
TPA gitu. Terus yang kayak gitulah agar aku tuh terbiasa, karena itu kan cepet banget ya ngerjainnya, jadi biar nggak boleh mikir, saya nggak banyak mikir dan kayak langsung tahu gitu, oh caranya kayak gini, kayak gitu sih. Minta doa restu orang tua, jaga kesehatan gitu pasti gitu Mi. Iya, benar banget. Itu bisa jadi quote of the day itu teman-teman. Kegagalan sejati adalah takut mencoba. Ya, aku juga dulu ini nih maksimalin di TPA karena ya itu aku bikin sebagai salah satu andalan gitu, karena kan kita emang sebenarnya tips buat SBMPTN tuh ini ya, sering-sering latihan soal biar paham pola gitu kan. Kalau paham pola tuh Iya betul. nanti lebih cepat ngerjainnya. Oke, tadi kan ini nih jadi mahasiswa berprestasi teknik ya tahun 2019 tuh, boleh nih diceritain kisahnya gimana kok bisa terpilih gitu? Kisahnya ya, aduh panjang juga nih. Jadi ya dulu tuh aku sebenarnya bukan orang yang suka lomba ya dulu di SMA. Waktu aku ansos, aku cuma ikut OSMP-nya. Terus di Tekim aku juga ngapain ansos sih intinya, karena teman-temanku ambis banget, jadi kayak aku juga susah untuk bergaul kayak gitu. Terus akhirnya aku ikut ke fakultas ya, organisasi fakultas media teknika itu. Terus aku akhirnya bertemu dengan teman-teman dari teknik lain yang ambis lomba, bukan ambis, jadi kayak sering ikut lomba. Terus akhirnya aku diajakin ikut lomba gitu, lalu diajarin ikut lomba buat bikin LKTI kayak gitu. Terus ya aku menemukan titik hal yang aku suka gitu. Aku bagaimana aku jadi kayak mengeksplor ide-ide, brainstorming ide-ideku yang ya ternyata aku suka yang kayak gitu-gitu ya gitu, daripada kayak terus-terusan belajar menghitung gitu, tapi kayak belajar brainstorming ke terapan malah hal yang lebih aku suka kayak gitu. Yang akhirnya jadi 2018 itu banyak banget momentum lomba sekaligus gitu ya. Jadi aku pernah lomba 3 hari di 3 provinsi, terus dan 3 kejuaraan gitu ya. Jadi kayak Jumat aku lomba di Jogja, hari Sabtu aku lomba di Makassar, hari Minggunya aku lomba di Gontor kayak gitu. Mantep banget. Ya jadi kayak alhamdulillah menang. Padahal lomba pertama aku itu ya kayak gitu, terus langsung 3 gitu. Terus kan kalau lomba itu biasanya ada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April. Terus ada bulan yang sering buat lomba itu bulan April, bulan Oktober, November gitu ya. Jadi Oktober, November juga aku ikut lomba juga tuh, sekaligus 3 atau 4 gitu, 4 kayaknya. Oktober, November tuh aku 4 atau 5 gitu. Alhamdulillah juga menang kayak gitu. Terus sebenarnya kalau mapres itu tuh aku nggak pernah kepikiran buat mapres ya. Aku cuman kayak adalah tujuan lomba gitu. Tujuan lomba ya buat cari duit, enggak juga ding, tapi ya juga ding kayak gitu. Jadi kayak ya lomba-lomba aja gitu. Terus tiba-tiba Januari apa Februari gitu dapat pengumuman kayak nama aku tuh masuk ke finalis pemilihan mapres mahasiswa prestasi UGM ya 2019. Kayak aku jadi perwakilan teknik di situ. Waktu itu ada dua yang sama Hibat Junji itu kan mapres UGM 1 ya, jadi aku tuh bareng sama dia buat mewakili teknik di pemilihan mapres itu. Itu sebelumnya aku nggak pernah tahu ya, aku nggak daftar apapun, tiba-tiba dipanggil aja namaku kayak gitu. Karena banyaknya ini ya prestasinya gitu kalian ya. Mungkin karena aku rajin banget buat update kayak aku menang ini, buat dapet insentif. Oh, kau update ke ini informasi apa? Kemana sih tata? Kayak tata usahanya ya. Iya, jadi aku selalu update. Tiap dapat juara gitu-gitu. Juara, ikut conference ya. Jadi 2018 tuh aku juga selain lomba juga ikut conference. Terus di mana tuh nih? Di mana? Ada yang di Malaysia, terus ada yang di Malang juga aku ikut waktu itu. Terus kayak ngikut project sosial pengabdian, kayak bikin yoga di daerah mana itu, daerah Kendal apa? Iya, daerah Jawa Timur. Iya, di daerah situ. Oke. Gitu. Kayak aku masukin aja. Itu ya, berarti tipsnya juga sering update di semester, tiap ini ada progres lomba atau conference. Ada pesan-kesan nggak nih selama kamu sering lomba, juara gitu?
kesannya ini sih, kita harus ini yakin sama diri kita nggak boleh yaitu yang tadi aku bilang ya gagal mencoba, aku gagal mencoba gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya nggak suka lomba, nggak biasa nulis karya ilmiah gitu, tapi aku coba aja, kayak coba terus, gagal ya coba lagi, gagal coba lagi kayak gitu. Dan di situ tuh kayak jadi momentum buat kamu belajar gitu, nggak ada ilmu yang sia-sia, percaya deh. Kamu belajar apapun itu pasti nanti ada hasilnya, ada hikmahnya kayak gitu. Kegagalan juga ada hikmahnya gitu. Jadi ya walaupun kayak banyak menangnya, aku juga banyak kalahnya kayak gitu. Terus banyak teman-teman yang aku dengar ceritanya juga yang dia udah berkali-kali ikut lomba sampai siang malam ngerjain proposalnya, ngerjain PPT-nya, nggak tidur terus akhirnya gagal ya juga ada gitu ya. Ya pesannya tetap luruskan niat, jaga semangat, jangan takut mencoba, kita bermindset untuk terus belajar kayak gitu, belajar dari segala macam pengalaman kayak gitu. Iya, kalau nggak salah kamu pernah share juga ya di blog kayak tips-tips LKTI biar lolos gitu ya. Itu juga teman-teman aku juga pernah nulis di blog ya. Pertama ya itu ada di blogku ya, bisa dibuka, bisa follow dulu IG ku aja deh, di Ani ada skor Kisiani, di situ ada link blognya. Di situ juga aku nyantumin beberapa tips yang kayak dari pengalaman sendiri, dari mulai gimana bikin judul, gimana cari ide, terus gimana presentasi kayak gitu sih. Silahkan teman-teman ya disimak gitu blognya Ani. Oke nih, ini udah yang paling promosi blog. Iya, nggak apa-apa nih, kan emang tujuannya kamu nulis biar orang baca kan, biar orang terinspirasi dan dapat manfaat dari yang kamu share gitu ya. Oke, ini terakhir nih, sekarang lagi apa aja sih kesibukannya? Kalau aku cek di Instagram gitu ya, sama teman-teman lagi ngembangin startup tentang fashion tadi itu ya, Fit In. Nah, itu boleh dijelasin apa sih itu, terus info-infonya bisa dilihat di mana gitu nih. Oke, aduh, terima kasih, ini kesempatan promosi banget. Jadi dari 2019 akhir, kayaknya 2019 akhir sampai sekarang gitu ya, lagi berproses bersama dengan tim di Fit In Indonesia, namanya Fit In. Fit In itu apa? Fit In itu adalah social enterprise ya, jadi bukan usaha sosial tapi perusahaan sosial. Perusahaan sosial ini kita mengolah limbah tekstil terus untuk dijadiin produk-produk baru yang berguna bagi masyarakat. Dan uniknya lagi kita bermitra dengan SLB gitu, jadi kita mencoba memberdayakan anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Jadi kita memberikan ruang buat anak-anak di SLB untuk terus mengembangkan dirinya kayak gitu. Terus Fit ini awalnya ya karena kita ngerasa nih, apalagi kayak aku seorang cewek gitu ya, kita tuh kadang suka banget beli baju, suka banget kalap sama baju yang akhirnya banyak banget baju-baju yang ini udah nggak kita pakai, terus akhirnya numpuk di lemari kayak gitu. Terus ada baju yang kayak kena setrikaan atau kena knalpot yang akhirnya bolong kayak gitu kan. Nah kita juga bingung waktu mau didonasiin tapi kayak gini, terus kayak ada yang kena noda yang ya itu tuh udah kadang nggak layak buat didonasikan, yang akhirnya menumpuk di tempat pengumpulan donasi ya gitu ya. Karena sebelumnya tuh aku juga bergerak di ini ya, pengumpulan baju bekas ya untuk didonasikan ya. Akhirnya itu banyak banget baju-baju bekas yang ya itu bolong, yang nggak bisa didonasikan, yang akhirnya butuh diolah kayak gitu. Terus ini juga sejalan dengan tujuanku di Tekin ya, salah satunya adalah aku pengen fokus ke pengolahan limbah kayak gitu ya. Jadi limbah apapun sih. Jadi emang tujuannya aku tuh orang yang fokus ke lingkungan kayak gitu. Terus
dapat kesempatan ini buat proses di fit in, ya fokusnya saat ini mengolah limbah tekstil menjadi barang produk. Mungkin kedepannya lagi dirisetkan sih bagaimana salah satu kontribusi di Tekim gitu ya, di ilmu teknik kimia yang kayak mungkin bisa ada teknologi terbaru, nanti ada pengolahan terbaru bagaimana limbah tekstil ini bisa jadi produk-produk yang lebih baru gitu ya, jadi kayak mungkin jadi kain lagi atau jadi benang lagi kayak gitu dengan teknologi-teknologi ilmu pengetahuan gitu nih. Keren ya. Iya, kalau mau kepo-kepo di IG-nya bisa di @fashion.fitin atau buka di IG-ku juga nggak apa-apa gitu. Di websitenya juga bisa gitu. Tapi sekarang kita fokusnya di IG sih. Jadi mungkin banyak infonya tuh di IG. Di IG tuh banyak info-info tentang lingkungan juga, ada tentang zero waste fashion ya, terus ada tentang tips-tips. Jadi emang kita selain usaha untuk mengolah limbah itu juga kita mencoba memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa limbah fashion ini lumayan bahaya loh. Jadi limbah industri fashion itu nomor 2 polusi tertinggi di dunia setelah minyak. Tahu nggak, Mi? Bener juga ya, polusi tertinggi kedua ya kain. Iya, jadi kayak di laut itu kan ini ya, baju sekarang itu kan bahan dasarnya plastik ya, jadi polyester gitu ya, biasanya dari polyester ya, banyakkan polyester, nilon yang itu tuh sama aja dengan bahan plastik kayak gitu sebenarnya. Padahal kita ngiranya cuma kayak plastik-plastik gitu ya, yang banyak sampah-sampah gitu. Ternyata kain nomor 2 setelah minyak. Wow. Iya, kain juga susah di nice info gitu. Terurai di masyarakat. Bagus ya nih, itu kamu dapat berlipat-lipat gitu ya, udah memanfaatkan tenaga kerja para anak-anak yang di SLB gitu. Terus juga biar mengurangi limbah lingkungan, terus belajar ini ya, diriin perusahaan lewat startup ini gitu ya nih. Iya. Wow. Oke, sekian, kita udah dapet banyak banget ya sharing yang bermanfaat dari Kak Ani gitu. Mungkin di akhir Kak Ani, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang ingin masuk ke Teknik Kimia UGM? Oke. Ya, jadi pesannya buat adik-adik, ini tuh adalah awal sebuah perjalanan panjang kamu untuk mencapai cita-cita gitu. Jadi pilihlah Tekim bukan karena gengsi, bukan karena kebanggaan diri, tapi karena tujuan hidup kamu. Jadi pikirkan kembali tujuan, kebermanfaatan apa yang bisa kamu bawa dari ilmu-ilmu yang akan kamu pelajari di Tekim. Fokus untuk itu, fokus untuk menjadi agen perubahan dan tetap semangat. Lakukan sebaik mungkin yang kamu bisa, sebisa mungkin ya, terus jangan ngiri sama teman-teman yang lain. Jadi pokoknya fokus sama diri kamu untuk terus berkembang ke depan. Oke, mantap banget ya penutup dari Kak Ani. Mudah-mudahan ini semua yang kita sharingkan gitu ya, bisa bermanfaat buat teman-teman, buat nambah insight, buat jadi tahu ya tadi ada tips-tips gitu buat lomba gitu-gitu. Terus kita dengerin pengalaman Kak Ani sebagai mahasiswa berprestasi teknik kayak gitu-gitu. Oke, sekian dulu ya podcast kali ini. Makasih banyak Kak Ani udah berbagi ke kami gitu. Terima kasih juga. See you ya teman-teman di podcast TXT selanjutnya. Jangan lupa di follow IG-nya, di subscribe YouTube-nya. Oke, makasih Kak Ani. Dadah.